Selamat datang di sebuah perjalanan yang menakjubkan untuk memahami cara salah satu makhluk terbesar di planet ini berkomunikasi. Hari ini, kita akan memasuki dunia yang penuh misteri di balik komunikasi hewan, khususnya paus, makhluk raksasa yang hidup di lautan dalam. Bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, apa yang mereka komunikasikan, dan mengapa kita harus peduli tentang hal ini. Ikuti kami dalam petualangan ilmiah untuk membuka rahasia komunikasi paus yang menakjubkan. Di lautan luas yang penuh dengan kedalaman dan misteri, komunikasi adalah salah satu kunci bagi kelangsungan hidup paus. Paus hidup dalam kelompok yang disebut kawanan. Dan meskipun mereka hidup di bawah permukaan laut yang sunyi, mereka sebenarnya memiliki sistem komunikasi yang sangat kompleks. Apa yang kita tahu tentang komunikasi paus masih sangat sedikit, namun yang pasti adalah bahwa mereka menggunakan suara yang bisa merambat ribuan kilometer di dalam air untuk berkomunikasi, berburu, bahkan mungkin untuk menandai wilayah mereka. Komunikasi paus sepenuhnya bergantung pada suara. Di bawah laut, suara dapat merambat jauh lebih baik daripada di udara, memungkinkan paus untuk berkomunikasi dengan individu lainnya meskipun jaraknya sangat jauh. Paus menggunakan berbagai jenis suara, dari nyanyian yang indah dan melodius, hingga suara rendah yang lebih seperti panggilan atau peringatan. Panggilan sonar atau klik-klik yang mereka keluarkan berfungsi sebagai alat navigasi yang sangat efektif, membantu mereka berburu, makanan, dan bahkan menjaga jarak dengan musuh. Di antara semua jenis suara paus, nyanyian paus adalah yang paling terkenal. Nyanyian paus, terutama yang ditemukan pada paus bungkuk, adalah suara yang memiliki pola berulang dan sangat kompleks. Lalu, apa yang dimaksud dengan nyanyian paus? Apakah itu hanya sekadar ekspresi ataukah ada tujuan tertentu? Beberapa teori menyebutkan bahwa nyanyian paus dapat digunakan untuk menarik pasangan. Sementara yang lain berpendapat bahwa nyanyian ini bisa menjadi cara paus berkomunikasi antar kelompok. Peneliti bahkan menemukan bahwa nyanyian ini bisa menyebar antar wilayah, menunjukkan adanya bahasa bersama yang bisa dipahami oleh kelompok paus yang berbeda. Untuk mempelajari komunikasi paus lebih jauh, para ilmuwan telah mengembangkan berbagai teknologi canggih. Hydrophone atau mikrofon bawah air telah digunakan untuk merekam suara paus di kedalaman laut. Dengan teknologi ini, kita bisa mendengar suara paus yang sebelumnya tersembunyi di kedalaman samudra. Sonar dan pemetaan bawah laut juga memungkinkan kita untuk mengamati pola migrasi paus, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama paus, dan bahkan bagaimana mereka merespon lingkungan sekitar mereka. Salah satu fenomena paling menarik adalah perubahan dalam nyanyian paus. Penelitian menunjukkan bahwa nyanyian paus bisa berubah seiring waktu, bahkan dari tahun ke tahun, seiring dengan evolusi bahasa mereka. Paus bungkuk yang berada di Samudra Pasifik akan memiliki melodi yang berbeda dibandingkan dengan paus di Samudra Atlantik. Bahkan, para peneliti telah menemukan bahwa nyanyian paus bisa terpengaruh oleh kondisi lingkungan, seperti perubahan suhu air laut dan polusi suara. Jadi, nyanyian paus bukan hanya sebuah ekspresi alamiah, tetapi juga merupakan indikator penting dari kesehatan lautan kita. Selain untuk berkomunikasi antar kelompok, suara paus juga memiliki peran penting dalam migrasi mereka. Paus melakukan perjalanan jauh melintasi samudra, dari perairan kutub yang dingin menuju perairan tropis yang hangat untuk berkembang biak. Namun bagaimana mereka dapat menjaga hubungan dan orientasi selama perjalanan jauh ini? Jawabannya terletak pada kemampuan mereka untuk saling memanggil melalui suara. Dengan menggunakan suara yang melintasi jarak ribuan kilometer, paus dapat tetap menjaga jarak satu sama lain dan berkomunikasi selama perjalanan panjang mereka. Namun di dunia yang semakin modern ada ancaman besar terhadap kemampuan paus untuk berkomunikasi.
Polusi suara yang ditimbulkan oleh kapal, pengeboran minyak, dan aktivitas manusia lainnya telah menciptakan kebisingan yang mengganggu. Paus, yang bergantung pada suara untuk berkomunikasi dan bernavigasi, kini harus menghadapi gangguan yang bisa mengancam kelangsungan hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kebisingan laut dapat mengganggu kemampuan paus untuk berburu, berkomunikasi, dan bahkan berimigrasi. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk menjaga kebersihan dan ketenangan lautan. Sebagai makhluk yang memegang kunci penting bagi keseimbangan ekosistem laut, keberadaan paus sangat vital. Untungnya, banyak upaya konservasi yang telah dilakukan untuk melindungi paus dan habitat mereka. Dengan semakin banyaknya kesadaran global, kita telah melihat adanya kebijakan internasional untuk melindungi spesies ini dan mengurangi gangguan manusia terhadap kehidupan laut. Namun, tantangan masih besar. Kita harus terus berupaya agar komunikasi paus tidak terhalang oleh kebisingan yang kita buat. Komunikasi paus adalah contoh luar biasa dari cara alam menciptakan sistem yang sempurna untuk kelangsungan hidupnya. Suara mereka, meskipun tersembunyi di bawah permukaan, membentuk jaringan komunikasi yang menghubungkan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Kita kini mengetahui lebih banyak tentang dunia paus, tetapi misteri-misteri lain masih menunggu untuk dipecahkan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar suara mereka tetap terdengar di laut yang tenang. Semoga kita bisa menjadi bagian dari perubahan yang membantu mereka tetap ada, mengingatkan kita akan keajaiban dan keindahan dunia bawah laut. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Mari kita terus menjaga dan melindungi dunia laut yang penuh misteri, karena setiap suara yang kita dengar dari paus adalah suara kehidupan yang harus kita lestarikan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Jangan lupa like dan share.